Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting dalam agama kita, yaitu wudhu. Pernah dengar kata wudhu? Atau mungkin sudah sering melakukannya? Wudhu itu adalah cara kita bersuci sebelum melakukan ibadah, terutama sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala suka hambanya yang bersih dan suci. Nah, wudhu ini adalah kunci agar sholat kita sah dan diterima Allah. Yuk simak video kali ini. Wudhu itu artinya membersihkan diri dari hadas kecil. Hadas kecil itu seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, atau tidur nyenyak. Jika kita sudah melakukan hal-hal itu, kita harus wudhu lagi sebelum melakukan sholat. Kenapa penting? Karena wudhu adalah syarat sah sholat. Selain itu, wudhu juga punya manfaat lain, antara lain 1. Menghilangkan dosa-dosa kecil. Setiap tetesan air wudhu menggugurkan dosa-dosa kecil kita. 2. Menenangkan hati. Percaya atau tidak, berwudhu juga bisa membuat hati kita jadi lebih tenang dan pikiran jernih. 3. Menjaga kebersihan. Sudah pasti wudhu membuat tubuh kita menjadi bersih dari kuman dan kotoran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu rukun wudhu. Rukun itu artinya bagian yang wajib ada. Kalau ada salah satu rukun yang ketinggalan, wudhu kita tidak sah dan harus diulang. Ada 6 rukun wudhu yang harus kita ingat. 1. Niat. Rukun yang pertama adalah niat. Niat itu adanya di hati. Kita berniat untuk berwudhu karena Allah Ta'ala. Contoh niatnya begini. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kita ucapkan niat ini dalam hati saat pertama kali mulai membasuh anggota wudhu, yaitu saat membasuh wajah. 2. Membasuh seluruh wajah. Setelah niat, rukun yang kedua adalah membasuh seluruh wajah. Batas wajah itu dari tumbuhnya rambut kepala sampai dagu, dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Basuh wajah kita sampai merata ya, jangan ada bagian yang terlewat. Cukup 1 kali basuhan yang merata sudah cukup, tapi disunahkan 3 kali. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Selanjutnya, rukun ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Dimulai dari tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Pastikan airnya merata sampai siku. Jangan sampai siku kita nggak kena air. Juga disunahkan 3 kali untuk setiap tangannya. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Rukun keempat adalah mengusap sebagian kepala. Cukup sebagian saja. Tidak perlu seluruhnya. Misalnya, kita usap bagian depan kepala kita atau rambut kita. Cukup 1 kali usapan. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Rukun kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sama seperti tangan, dimulai dari kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri. Pastikan airnya merata sampai mata kaki. Juga disunahkan 3 kali untuk setiap kaki. Yang terakhir, tertib. Rukun yang terakhir dan sangat penting adalah tertib. Apa itu tertib? Artinya kita harus melakukan semua rukun tadi secara berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Jadi harus niat dulu, lalu wajah, tangan, kepala, baru kaki. Kalau urutannya salah, wudhu kita tidak sah. Selain rukun yang wajib, ada juga sunnah-sunnah wudhu yang kalau kita lakukan, pahala kita akan bertambah. Tapi kalau tidak dilakukan, wudhu kita tetap sah. Sunnah itu seperti bonus. Beberapa sunnah wudhu yang penting. 1. Membaca basmalah. Sebelum memulai, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. 2. Mencuci kedua telapak tangan. Cuci telapak tangan sampai pergelangan tangan 3 kali. 3. Berkumur dan memasukkan air ke hidung. Lakukan 3 kali. Setelah itu, keluarkan air dari hidung. 4. Menyela-nyela jenggot bagi laki-laki. Jika punya jenggot, sela-sela dengan jari saat membasuh wajah. 5. Menyela-nyela jari tangan dan kaki, agar air merata sampai sela-sela jari. 6. Mengusap seluruh kepala. Tadi rukunnya sebagian, sunahnya seluruh kepala.
7. Mengusap kedua telinga. Usap bagian luar dan dalam telinga. 8. Melakukan setiap gerakan 3 kali. Ini yang tadi sudah kita bahas. 9. Mendahulukan anggota kanan. Untuk tangan dan kaki dahulukan yang kanan. 10. Berdoa setelah wudhu. Setelah selesai wudhu, angkat tangan dan baca doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, penting juga nih untuk tahu apa saja yang membatalkan wudhu kita. Kalau ini terjadi, kita harus wudhu lagi. 1. Keluar sesuatu dari 2 jalan, kubul dan dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. 2. Tidur nyenyak, tidur yang sampai tidak sadar. Kalau cuma tidur sebentar, tidak batal. 3. Hilang akal karena pingsan, mabuk, atau gila. 4. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, baik kemaluan sendiri atau orang lain, tanpa ada penghalang. Belajar wudhu ya Ubay? Sini, belajar wudhu dulu ya Ubay. Wudhu seperti yang dicontohin Rasulullah SAW. Kayak gini nih, wudhu yang diajarin Umi dan Abi. Pertama, membaca bismillah sambil membasuh kedua tangan 3 kali. Bismillah. Kedua, Ubay masukin air ke hidung dan mulut, lalu dikeluarkan lagi. Caranya, ambil air pakai tangan kanan. Ubay masukin air ke mulut dan hidung. Keluarkan air dari hidung, lalu keluarkan air dari mulut. Kata Umi, harus sering latihan, nanti lama-lama lancar insya Allah. 3. Membasuh muka. Saat membasuh muka, Ubay juga menghadirkan niat untuk berwudu. Membasuh artinya ada air yang mengalir di bagian tubuh yang sedang dikenakan air. Ubay diajarin Abi bagian muka yang ini nih. Dari sini ke sini. Dari batas rambut atas ke bagian bawah dagu. Keempat, membasuh kedua tangan sampai di atas siku. Ubay membasuh tangan dari ujung jari sampai di atas siku. Menyela-nyela jari. Membasuh ke seluruh lengan. Mulai dari tangan kanan 3 kali. Kemudian membasuh tangan kiri 3 kali. Membasuh berarti ada air yang mengalir di tangan kita. Kelima, mengusap kepala dan telinga. Nah teman-teman, mengusap itu cukup air yang menempel di tangan yang dikenakan ke bagian anggota wudhu. Ubay mengusap kepala dari depan sampai tengkuk. Kemudian dibalikkan lagi ke depan kepala. Setelah itu, mengusap seluruh bagian telinga. Caranya, telunjuk untuk mengusap bagian dalam telinga. Ibu jari untuk mengusap bagian luar telinga. Keenam, membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki. Ini yang terakhir teman-teman. Ubay membasuh kaki sampai di atas mata kaki.
menyelah-nyelah jari kaki dengan jari kelingking. Ubay pastiin bagian telapak kaki juga kena air dan gak ada kotoran yang menempel di sana biar sah wudunya. Kaki kanan 3 kali, baru kaki kiri 3 kali. Alhamdulillah, Ubay sudah wudhu nih teman-teman. Sekarang Ubay mau baca doa setelah wudhu dulu. Habis wudhu, Ubay baca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Demikianlah materi mengenai wudhu. Semoga pemahaman ini membuat ibadah kita semakin berkualitas dan penuh makna. Ingat, wudhu itu kunci sholat kita. Lakukan wudhu dengan benar dan ikhlas. Insya Allah, sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dipraktikkan di rumah dan ajarkan juga ke teman atau keluarga kalian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.